Halo semuanya, jumpa lagi di episode baru cerita jalan yang berjudul Papan Jalan Indonesia. Judul episode ini menceritakan sebuah papan jalan di Indonesia saat ini. Ayo marilah kita meneliti tentang papan jalan yang telah diamati dan dibahas oleh Muhammad Firza. Evolusi papan jalan di Indonesia sudah beberapa kali perubahan, dimulai sejak awal kemerdekaan dari model penunjuk arah klasik dengan panah. Beberapa tahun kemudian, saat jalan bebas hambatan atau dikenal sebagai jalan tol telah ada sejak sampai 70-an. Jadi, sebuah papan jalan sebagai standarnya dan lebih modern daripada papan jalan di jalan non-tol yang saat ini belum ada standar secara nasional, melainkan penyesuaian desain papan jalan standar daerah masing-masing. Contoh standar desain RPPJ non-tol saat itu ini RPPJ Sumatera Selatan dan RPPJ di DKI Jakarta. Kemudian baru-baru ini desain RPPJ non-tol telah menyesuaikan secara nasional daripada daerah. Oleh karena Kementerian Perhubungan RI harus pemutakhiran desain RPPJ non-tol agar seiring mengikuti standar desain tol dan bahkan harus diikuti oleh desain papan jalan menurut konvensi Wina. Namun selebihnya desain PPJ masih tidak berubah. Setiap kali sebuah orang atau pengendara sering melihat RPPJ di jalanan, terutama pada arah persimpangan jalan, agar pengendara saling mengetahui sebuah lokasi yang disediakan. Papan jalan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis umumnya, yaitu standar, alt gantry, dual L gantry atau disebut sebagai butterfly gantry, dan overhead. Secara umum adalah tiang RPPJ, alt gantry, dan overhead yang merupakan jenis papan jalan sangat umum di Indonesia. Sedangkan minoritas adalah tiang RPPJ standar. Sekarang masih kurang umum di Indonesia. Oleh karena masalah ukurannya menyebabkan ruang milik jalan sempit, posisi tidak tanggung-tanggung, dan mudah dibiarkan jika sebuah ruang milik jalan atau lahan telah ditransformasi menjadi permukiman atau bangunan berupa rumah toko alias rumah komersial.
jalan Indonesia saat ini. Hanya tiang all-gantry, ukuran papan yang kecil, ukuran teks tidak jelas karena terlalu kecil atau kadang-kadang terlalu besar dan mepet sekali. Petunjuk arah tidak akurat dari tujuan jalan, tidak sesuai dengan standar atau konvensi WINA. Jenis pon tidak sesuai, mudah rusak jika ada kendaraan menabrak. Secara umum, batas ketinggian papan jalan all-gantry adalah 3,5 hingga 4 meter. Kurangnya lagi, wajib menyediakan simbol nomor jalan. Selain all-gantry, juga terjadi di papan jalan model standar dual gantry atau disebut butterfly gantry dan overhead. Coba kita bandingkan dengan papan jalan tol Indonesia, tergolong lebih kecil dan masih tidak modern. Ayo kita bandingkan dengan luar negeri. Ukuran papan jalan sesuai dengan jenis jalan. Model papan jalan yang lebih variatif. Tiangnya tidak hanya satu saja. Jenis pon sesuai dengan standar papan jalan dunia. Desain papan jalan telah disesuaikan dengan standar konvensi WINA. Percaya atau tidak? Kita akan meliputi sebuah permasalahan tentang papan jalan Indonesia yang bersifat kelemahan. 1. RPPJ lama tidak bisa dicabut jika PPJ baru telah dipasang secara permanen. Model tiang RPPJ all-gantry dengan ketinggian maksimum 4 meter berpotensi rusak. Seiring dengan perkembangan seperti penambahan ruas jalan atau lokasi, RPPJ tidak mampu melakukan pemutakhiran. Kualitas papan jalan semakin memburuk apabila jika masih menggunakan desain papan jalan non-standar secara periodik. Sulitnya membuat papan jalan dengan ukuran lebih standar dan lebih jelas untuk dilihat bagi pengendara. Secara riwayat, saya telah mengajukan buku tentang papan jalan Indonesia kepada Kementerian Perhubungan RI pada Juni 2022 silam, bersama dengan pengajuan buku tentang modernisasi desain jalan. Dan ini dia solusi yang tepat kepada papan jalan Indonesia. Dimulai dari jenis tiang papan jalan tidak hanya all-gantry, tetapi semua jenis. Ukuran papan jalan khusus untuk jalan non-tol harus sesuai dengan ukuran daripada ukuran yang kecil. Rute harus lebih akurat. Wajib menggunakan simbol penomoran jalan berdasarkan status jalan yang ada, jenis pon atau huruf sesuai dengan standar internasional menurut konvensi WINA.
simulasi mencari cuplikan gambar FPVJ di Indonesia lewat situs peta yang bernama Google Maps. Nah, saatnya eksplorasi di berbagai peta. Misalkan kita ke Pulau Belitung. Nah, kita cari lokasinya mana. Simpang Ringgian. Nah, Simpang Ringgian di Kabupaten Belitung Timur. Nah, cari. Ini Simpang Tiga Sebidang. Yuk, selanjutnya kita ke temukan FPVJ lain. Nah, gimana FPVJ-nya? Mundur lagi. Nah, kita ambil. Nah, cuplikan. Satu. Nah, kita cari lokasi yang lain. Misalkan Pulau Sumbawa. Dari mana ya bagus, lokasinya bagus. Di daerah mana? Sumbawa atas atau Sumbawa besar. Pertigaan Sering. Pertigaan bypass Sering. Sumbawa benar. Berarti Sumbawa besar, ya. Sumbawa besar, pertigaan bypass Sering. Kan? Nah, yuk kita cari lagi. Lambat.
Nah, temukan. Nah, ini dia RPPJ nya. Link tempel satu. Nah, ini dia persimpangan yang sebidang. Ada di jalannya. Nah, 3 lajur. Nah, yang sebidang. Nah, saatnya kita mengetik lokasi yang baru pada sebuah desain RPPJ ini. Kita akan emulasi. Kita akan mensimulasi mengetik desain RPPJ baru berdasarkan lokasi yang lebih akurat daripada saat ini. Kita klik Notepad di search atau pencarian pada text bar ini. Kita buka dialog, kita pilih modernisasi JLS. Nah, kita cari di list 10. Ketik. Nah, saatnya ketik. Misalkan RPPJ pertigaan bypass sering. Sumbawa Besar NTB. Tuh, kanan. Titik lokasinya ini lurus terus tuh ke Lopok Lopok Kota Bima. Lopok Kota Bima. Nah, ini dia. Kita ketik bypass sering Universitas Sumbawa Besar. Sumbawa Besar. Nanti Labuan Badas. Kemudian arah ke Taliwang. Ya, Taliwang. Selanjutnya arah kanan. Itu pusat kota Samawa, pusat kota.
pusat kota bandara, jangan lupa ketik. Nah, ini dia lokasi yang lebih akurat untuk diketik. Nah, saatnya kita akan mendesain baru RPPJ di Inkscape. Buka Inkscape. Ya, yuk kita pilih open version atau dan buka. Cari SPG. Cari ikon kendaraan. Nah, Newin. Nah, ini dia Newin. Kita masuk. Mendesain RPPJ baru. Ini. Nah, yuk kita desain. Nah, warnanya ini bingkainya. Tik papannya. Oke, interstate karena ini huruf clear view tak sedia di file saya atau di komputer saya. Jadi hanya interstate sebagai pilihannya, pilihan untuk membuat desain RPPJ baru berupa konsep. Kita mengetik ciri yang mana ya, condense. Ketik bypass sering. Nah, ini. Nah, ini simulasi mendesain ulang RPPJ di Indonesia yang lebih ini adalah simulasi mendesain ulang RPPJ agar desain RPPJ ini lebih akurat daripada saat ini. Oke, selesai. Dan lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini dia hasilnya mendesain RPPJ baru. Dimulai dari rute, simbol jalan khusus seperti perguruan tinggi dan bandara. Nah, ini adalah desain baru RPPJ P3M bypass sering. Kabupaten Sumbawa, NTB. Nah, ini modelnya yang bergaya informasi rute. Bukan audio entry, tapi gaya informasi rute atau standar. Nah, ini lebarnya
4200 mm, tapi ketinggiannya tidak tercantum. Ya. Oke. Ini hasil simulasi mendesain RPPJ baru. Maka saya menutupi ini. Jangan lupa subscribe ABIR atau Embecta Indonesian Roads untuk memperbanyak subscriber. Terima kasih atas penayangan Anda dan nantikan di episode baru cerita jalan selanjutnya.